Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga asatidzah wa asatidzah SD Islam Abu Dzar. Ingin izin bertanya, menyampaikan yang pertama, adakah doa yang kita panjatkan kepada Allah agar anak kita menjadi anak yang mendengarkan perkataan kita? Terkadang anak tidak mendengar dan ngeyel, Ustadz. Yang kedua, terkadang kita sebagai orang tua lupa bertabayun kepada guru perihal apa yang kejadian yang terjadi di sekolah, ya, semisal anak bercerita tadi diusili atau hal lain. Adakah solusi untuk yang demikian, Ustadz? Yang ketiga, apakah bisa orang jika memang qadarullah ibunya masih bekerja dan kadang masih harus banyak belajar dan terkadang merasa dosa-dosa yang masa lalu mendapatkan anak yang soleh, ya, seperti kita diamkan gitu, Ustaz. Ya, yang pertama Doa, Ustaz. doa ya. Doa. Doa tentu boleh ya, bagus. Bahkan silahul mukmin, datanya seorang mukmin. Tapi jangan lupa bahwa doa tentu setelah usaha, ya kan? Bagaimana Allah akan mengabulkan kita supaya anak-anak kita menjadi soleh, sementara tidak ada usaha. Depan anak-anak ngerokok, depan anak-anak masih ngobrol padahal sudah komat. Depan anak-anak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Sementara dia berdoa kepada Allah supaya diberi anak yang soleh. Maka sebagaimana pembahasan kita tadi, jadikan kita soleh dulu. Dan terus berusaha. Setelah itu berdoa. Doa sangat-sangat besar, sangat-sangat penting. Ya. Dan tentu ini bagian dari ujian. Ngeyel, nakal, terus jangan putus asa. Kan belum berakhir. Kita belum mati, anak kita belum mati, ya terus walaupun anak kita sudah berkeluarga, kok kita lihat masih menyepelekan sholat, terus jangan pernah beranggapan kalau sudah nikah urusan masing-masing, enggak. Lihat Nabi Ibrahim masih terus memantau rumah tangganya Nabi Ismail. Lihat Umar sampai menampar mukanya Ibnu Umar, ya, Amr bin As terhadap Abdullah bin Amr bin As. Ya. Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya. Artinya orang tua terus memantau keadaan anak walaupun sudah berumah tangga sampai mati. Ya. Dan banyak juga terjadi orang tuanya ini terus nak sholat, masih menyepelekan sholat. Begitu orang tuanya meninggal, sadar dia. Begitu orang tuanya meninggal, sadar dia. Ini banyak. Lalu dia sholat tepat waktu jamaah. Seolah terngiang dengan ucapan ayahnya itu, ibunya yang sekarang sudah meninggal. Beda dengan ayah ibunya yang cuek. Ya gimana mau terngiang? Orang nggak pernah dinasihati. Gitu ya. Kemudian tentang masa lalu, Allah Maha Pengampun. Walaupun masa lalu kita tidak baik, bahkan ahli maksiat, Allah Maha Penerima taubat. Kalau kita bertaubat, berusaha menjadi soleh, insya Allah. Ya. Saya kira tidak ada dari kita yang tidak punya masa lalu. Tidak ada dari kita yang tidak punya aib. Ya. Mohon ampun kepada Allah, memperbaiki diri. Dan tidak tertutup kemungkinan kita mendapatkan
anak yang Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Baik, kita akan membacakan kembali. Ada pertanyaan. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Bagaimana jika ada anak perempuan ya kelas 1 SMP baru 1 bulan masuk pondok, tidak betah, sering tidak masuk sekolah karena pusing ya dengan alasan yang lain sakit perut dan mau mondoknya hanya 1 tahun saja, apakah orang tua harus mengikuti keinginan anaknya atau bagaimana? Mohon nasihatnya Ustadz. Iya. Kita harus tahu sifat anak-anak ya. Sifat anak-anak. Namanya bocah. Ya. Gak mau. Begitu ngelihat temennya, akhirnya mau. Berubah dalam hitungan hari. Ya anak-anak. Maka kita sebagai orang tua jangan putus asa. Banyak cara. Tapi jangan memaksa. Banyak cara. Dirangsang supaya mau. Mungkin ini, mungkin itu, mungkin banyak cara lah. Anak-anak kan. Ya nggak usah anak-anak. Kita pun juga kalau dirayu kan terayu juga. Jangankan anak-anak. Kita kalau dirangsang kan terangsang juga. Dirangsang dengan kebaikan, insya Allah kita ikut baik. Dirangsang keburukan, kita ikut buruk. Almar'u ala dini khalilihi. Teman itu luar biasa. Nah, dalam rangka itulah kita masukkan anak-anak kita ke pesantren. Kan lingkungannya kan insya Allah terjaga. Tapi kalau memang betul-betul nggak mau dan betul-betul nggak, ya jangan dipaksa. Kalau dipaksa sampai terpaksa dan itu pun ada contoh, bahkan banyak ya. Begitu lulus dari pesantren, kayak nggak ada bekas-bekasnya. Sholat nggak mau berjamaah, malas ke masjid. Mungkin karena awalnya dipaksa. Ya. Jadi apa ya, kita harus tahulah keluhan anak kita, maunya anak kita, gitu. Keadaan anak kita. Syukur-syukur setelah kita rangsang itu dia sendiri yang minta. Alhamdulillah. Allah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, kami memberi kesempatan kepada para orang tua yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilahkan dan kami persilahkan untuk yang ingin bertanya untuk mengangkat tangannya. Tafadhol. Baik, sambil menunggu yang ingin bertanya secara langsung, kami ingin bacakan kembali pertanyaan yang melalui chat. Yang selanjutnya yaitu, Bismillah Ustadz, Ananda Ana ada di kelas 1 dan kelas 3 di Abu Dzar. Amalan-amalan apa saja yang perlu ditanamkan di usia anak kelas 1 dan 3? Mohon penjelasannya Ustadz. Selain sholat, apalagi amalan-amalan yang perlu Anda tanamkan? Sama ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 6, SMP, SMA, semuanya sama. Dalam hal amalan kan, ya sholatnya, ya zikirnya, zikir pagi, zikir petang. Kan dalam Islam itu tidak ada ya, tidak pernah Nabi mencontohkan. Oh ini pengajian orang tua. Oh ini pengajian remaja. Ya. Kita sering di masjid-masjid itu ada pengajian khusus remaja. Nggak ada ini ya. Nggak ada. Ya. Kalau wanita ada. Khusus ibu-ibu gitu ada riwayat beberapa wanita minta waktu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun remaja tidak ada. Dan yang muncul adalah keburukan.
yang pacaran, yang ini, yang itu. Ya, anak-anak SMP, anak-anak SMA ngaji bareng, nggak ada orang tua di situ. Ya, ustadznya pulang, mereka ngobrol, pacaran, PDKT segala macam. Dan masih SMP, SMA. Maka tidak ada pelajaran khusus, ibadah khusus di usia-usia SD, SMP, sama. Kalau pelajaran tentu pelajaran kelas 1 beda dengan pelajaran kelas 6, beda dengan pelajaran SMA, kan begitu. Adapun amalan sama, sholatnya, zikirnya, puasanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya, untuk yang ingin bertanya secara langsung, apakah sudah ada? Belum ada. Baik, kita akan bacakan satu pertanyaan lagi. Ustadz Afwan, tentang kesalehan anak berkaitan dengan akhlaknya dengan seluruh lingkungan sekitar dan sesama, bagaimana sikap kita jika sudah mengajarkan akhlak yang baik dan anak-anaknya juga Allah mampukan berakhlak baik, namun ada yang zalim, bagaimana seharusnya kita mengajarkan anak kita jika demikian? Ana mengajarkan untuk tetap berbuat baik terhadap dia yang dizalimi, anak masih paham berbuat baik bagaimana, menjauhi dan menjaga jarak juga untuk berbuat baik karena mencegah dia berbuat zalim. Bagaimana Ustadz? Mungkin anaknya ini sering dizolimi gitu Ustadz. Dia sudah orang tuanya sudah mengajarkannya untuk tetap berbuat baik gitu. Mungkin terkadang anaknya ini masih aja membuli dia gitu Ustadz. Gitu. Jadi bagaimana solusinya Ustaz? dizolimi itu tidak dosa. Dizolimi itu tidak dosa. Yang dosa adalah yang menzolimi. Kalau kita ingin hidup kita ini, keluarga, tetangga, teman kantor, teman, gak ada yang zalim, gak ada yang membuli, gak ada yang memfitnah, gak ada yang menggibah, semuanya baik semua, semuanya soleh semua, maka kita sedang berhayal, bermimpi. Nggak mungkin, pastilah kita akan ketemu entah saudara, entah tetangga, entah teman kantor, entah teman sekolah dan seterusnya yang mendolimi kita, yang memfitnah kita, yang membuli kita dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Yang penting bukan kita yang menggibah. Yang penting bukan kita yang membuli. Yang penting bukan kita yang mendolimi. Kalau ditolimi ada dosa, pastilah, nggak mungkin nggak. Ya, tentu harus diselesaikan. Ya, karena tentu kita juga nggak mau kan ditolimi, walaupun tidak dosa. Tapi intinya seperti itu. Pastilah. Ya, pengalaman antum sebagai guru dari dulu TK, SD, SMP, SMA, pasti kan. Ada aja ketemu teman yang apa istilahnya rese, nakal, mau menangnya sendiri, pas. Yang penting bukan kita, yang penting bukan anak kita. Maka terus kita ajarkan kepada anak-anak kita jangan membalas kedzaliman dengan kedzaliman pula. Enggak boleh. Dia zalim, kita tidak boleh zalim. Gitu. Membela diri boleh. Tapi membalas kedzaliman dengan kedzaliman pula tidak boleh. Dia gibah kita, gantian kita menggibah kita, tidak. Dia membuli kita, gantian kita bully dia, tidak. Ya. Yang boleh hujah. Dia nyerang kita dengan hujah, kita serang pula dengan hujah, boleh.
Kalau zalim, bully, menggibah, memfitnah, tidak boleh kita balas dengan yang ya. Allah. Tadi tentang tabayun ya, ini sangat penting saya kira tabayun. Banyak terjadi masalah, orang tua langsung marah-marah. Ya. Dapat laporan dari anaknya. Ya, anak itu kan ya, insya Allah dia nggak bohong. Tapi dia salah paham, kan bisa aja kan. Atau menyampaikannya kurang lengkap. Maka insya Allah pasti. Bu, aku dipukul sama guru Anu, misalnya. Oh langsung marah-marah gini-gini. Ya. Padahal bukan dipukul, tapi begini. Gitu. Intinya, tabayun itu sangat penting dan harus. Ya. Jangan sampai mendapatkan laporan dari anak, wah langsung marah-marah, langsung labrak ke sekolahan begitu. Ujung-ujungnya malah malu sendiri. Maka terus tabayun. Ya. Allah. Baik, satu pertanyaan lagi Ustaz. Ya. Ini pertanyaannya bagus, yaitu Bismillah izin bertanya Ustadz, terkadang nilai menjadi motivasi anak untuk belajar. Bagaimana menumbuhkan motivasi anak supaya rajin belajar, rajin menghafal dengan tanpa orientasi ke nilai? Jazakumullahu khairan. Ya seperti tadi ya, artinya akan lebih baik kalau langsung hasil. Kamu hafal kan? Sekarang kan 5 juz kan, alhamdulillah kan. Nah, itu kan bukan nilai tapi memang hafal. Dan bukan sekedar sertifikat gitu. Artinya kalau dites bisa nerusin. Oh, bisa kan kamu? Nah, bisa kan? Lalu kan banyak rekaman video tuh anak kecil hafalannya mungkin. Lebih baik motivasinya seperti itu daripada sekedar nilai. Apalagi hadiah boleh hadiah. Rasul para sahabat juga sering memberikan hadiah kepada anak-anak. Yang paling besar tentu ridha Allah, surga. Iming-imingnya seperti itu, motivasinya seperti itu. Jangan sampai nilai itu bukan sekedar angka. Angkanya 9, angkanya 10, angka doang. Jangan. Ini praktek gitu. Nilai bahasa Arabnya 5, tapi bisa terjemahin kitab, ya lebih baik begitu. Daripada nilai bahasa Arabnya 9, 10, nggak bisa apa-apa. Terjemahin Al-Fatihah aja nggak bisa. Ya. Itu maksud saya. Kalau nilainya bagus juga, hasilnya bagus, ya nggak ada masalah. Yang sangat dikhawatirkan sekedar nilai. Hari ini kan luar biasa. Anak mahasiswa itu betul-betul sekedar nilai, nggak tahu apa-apa. Betul-betul yang dicari nilai. Nilai dan gelar. Sementara dia tidak tahu apa. Allah. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Muhtar.